Minasan, konbanwa. Kembali lagi dengan saya Sylvia Sensei. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang kata sifat ya atau keiyoshi. Untuk hari ini kita membahas tentang kata kerja dalam bahasa Jepang atau biasa disebut dengan doushi. Nah, berikut ini adalah contoh kosakata kata kerja yang biasanya dipelajari oleh pemula. Apa saja? Dari awal ada tabemas, makan. Tabemas, makan. Ingat ya, untuk huruf su di belakang, untuk vokal u, tidak ikut terbaca. Selanjutnya ada nomimas, minum. Nomimas, minum. Selanjutnya ada hatarakimas, bekerja. Lalu ada mimas, melihat. Lalu ada kimas, datang. Ada ikimas, pergi. Ada kaerimas, kembali atau pulang. Yomimas, membaca. Nemas, tidur. Okimas, bangun. Nah, untuk kata kerja di tabel ini, kata kerja yang tidak membutuhkan objek lagi. Kayak kata kerja yang pasti, tidak membutuhkan objek lain. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, seperti apa itu? Dia diawali dengan kata benda. Nah, kata benda di sini itu kata benda yang melakukan aktivitas atau bergerak. Kata benda yang bisa digunakan sebagai aktivitas. Nah, setelah kata benda itu dia ditambahi simas di belakangnya. Simas sendiri untuk menyatakan melakukan. Nah, seperti kata benda, olahraga, permainan, pertemuan, acara, dan lain-lain. Nah, contohnya sampo simas, sanpo simas, jalan-jalan. Sanpo simas, jalan-jalan. Tenis wo simas, tenis wo simas. Nah, untuk kata benda dan kata kerja digunakan partikel penghubung. Berupa partikel apa kemarin? Partikel O. Partikel penghubungnya ialah partikel O sebagai penghubung kata benda dan kata kerja. Sanpo simas, jalan-jalan. Tenis wo simas, bermain tenis. Selanjutnya di sini ada benkyo simas, belajar. Rio simas, memasak. Nah, di sini kan pada kata benda semua ya di depan ya. Undo, simas, olahraga. Nah, kalau hanya undo kan olahraga. Nah, biar dia dijadikan sebagai kegiatan atau aktivitas untuk melakukan sesuatu, dia ditambahi simas. Undo, simas. Nah, begitu juga seperti tenis. Tenis itu kan juga apa ya? Melakukan sesuatu kan. Tapi kalau misal berdiri sendiri hanya tenis, nah tenisnya diapakan? Dilihat atau kita yang melakukan atau bagaimana? Nah, kalau misal kita melakukan agar lebih jelas, belakangnya diimbuhkan simas. Diimbuhkan simas di belakangnya. Tenis wo simas. Nah, di sini kalau ada kata kerja yang melakukan aktivitas, dia diimbuhi simas untuk menyatakan melakukan sesuatu. Hai. Nah, untuk menyatakan bentuk kata kerja negatif, terus positif lampau, negatif non lampau, bagaimana caranya? Nah, untuk yang pertama saya ambil 3 contoh kata kerja. Ada tabemas, makan, aimas, bertemu, bertemu, lalu yasmimas, libur atau istirahat. Tabemas, untuk
positif non lampau. Positif non lampau berarti untuk sekarang dan yang akan datang. Tabemas. Nah, untuk positif lampau yang sudah terjadi dari mungkin 2 detik lalu, 1 detik lalu, dia menggunakan positif lampau. Tabemashita. Tabemashita. Menggunakan positif lampau. Selanjutnya, ada negatif lampau, bentuk emas diubah menjadi maseng. Bentuk emas diubah menjadi maseng. Lalu untuk negatif lampau diubah menjadi tabe maseng desta. Dari maseng menjadi maseng desta. Berlaku juga untuk yang lainnya, kata kerja lainnya. Meskipun membutuhkan objek atau tidak, tetap perubahannya sama. Emas, kalau misalnya positif lampau, dia menjadi masta. Negatif non lampau dari maseng berubah menjadi maseng desta. Nah, seperti ini perubahannya. Desta, maseng, maseng, masta, dan emas. Hai. Selanjutnya, di sini ada beberapa pola kalimat. Nanyo, si Maska melakukan apa? Kayak lagi ngapain? Sedang melakukan apa? Nanyo, si Maska. Nah, jawabannya di sini untuk pola-pola kalimatnya ya, jika ditanyai seperti itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata benda diimbui partikel o dan kata kerja. Nah, partikel o seperti yang saya katakan tadi, menghubung kata benda dan kata kerja. Contohnya, pang o tabemas, makan roti. Pang o tabemas, pang di sini kata benda, tabemas makan. Pang o tabemas. Nah, untuk merubah ke bentuk negatif tidak makan roti dari emas di sini, dia diubah menjadi maseng. Pang o tabe maseng. Pang o tabe maseng. Selanjutnya, untuk kalimatannya, di mana-mana kalimatannya diakhiri dengan huruf K. Pang o tabe mas ka? Pang o tabe mas ka? Apakah memakan roti? Pang o tabe mas ka? Pang o tabe mas ka? Selanjutnya, penggunaan nani dan nan. Nah, nani dan nan ini diartikan sama apa? Nah, nani digunakan biasanya selesai partikel nani yuk si maska. Nah, nani. Nani ga arimasu ka? Nah, tapi untuk misalnya untuk yang nan, dia diikuti huruf deret ta, tachi suteto, da, dachi suteto, dan na, naninu nino. Contohnya, sore wa nan desu ka? Itu apa? Dia menggunakan nan, bukan nani. Nah, nah, seperti yang ini, karena setelahnya partikel o, dia menggunakan nani. Nani o shimasu ka? Sore wa nan desu ka? Setelah itu di sini ada kosakata alat dan beberapa kendaraan. Yang pertama, supun. Supun, supun artinya sendok. Selanjutnya, te. Te, tangan. Foku, foku. Garpu, hashi. Sumpit, hashi. Sumpit, hashi ini juga bisa diartikan jembatan. Kanjinya ya yang beda. Jitensha. Jitensha artinya sepeda. Jitensha, sepeda. Kuruma, mobil. Terus densha, kereta. Densha, kereta.
enpitsu, pensil, enpitsu, pensil, borupen, ballpoint, borupen, ballpoint. Nah, ini untuk penggunaan pola kalimat yang menggunakan alat atau kendaraan. Misal kita menulis menggunakan pensil, terus kita makan dengan tangan, kita pergi menggunakan mobil. Nah, di sini untuk menyatakan penggunaan tersebut. Yang pertama, menggunakan nande. Nah, ditambahi kata kerja. Ingin menyatakan apa, bertanya tentang apa. Contohnya di sini, yang pertama, nande repoto kakimasu ka? Nande repoto kakimasu ka? Di sini repoto adalah kata benda. Partikel o penyambung kata benda dan kata kerja. Nande repoto kakimasu ka? Menulis laporan dengan apa? Nah, nande ini diartikan dengan apa? Dengan apa menulis laporan? Jawabannya, enpitsude repoto kakimasu. Di sini bukan diartikan sebagai dia, tapi diartikan dengan. Enpitsude repoto o kakimasu, menulis dengan pensil. Contoh lainnya, misal, arigato wa eigo de nan desu ka? Ini bahasa satu untuk menyatakan bahasa orang lain, bahasa yang lain. Arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato dalam bahasa Inggris apa? Thank you des. Nah, ini jawaban dari bahasa Inggrisnya. Misal arigato wa Indonesia go de nan desu ka? Arigato dalam bahasa Indonesia apa? Terima kasih des, untuk menyatakan bahasa orang lain dari bahasa kita. Misalnya nande tabemasu ka? Nande tabemasu ka? Makan dengan apa? Tede tabemasu, makan menggunakan nasi. Selanjutnya, misal kita ingin menyatakan pergi ke kantor menggunakan mobil, pergi ke kantor menggunakan sepeda, bagaimana ya? Sama-sama menggunakan nande. Bedanya di sini kata bendanya, kata benda tempat, lalu menggunakan partikel e untuk perpindahan ke. Nande kaisha e ikimasu ka? Pergi ke kantor menggunakan apa? Kurumade kaisha e ikimasu. Pergi ke kantor dengan mobil. Kurumade kaisha e ikimasu. Kurumade kaisha e ikimasu. Pergi menggunakan mobil. Nah, di sini kalian ada beberapa tugas mengartikan ke bahasa Indonesia 1 sampai 5, dan untuk tabel di sini dari kata kerja yang ada, tolong kalian ubah dan cari tidak dicari. Kalian ubah ke bentuk positif lampau, negatif non lampau, atau negatif lampau. Atau juga mencari yang positif non lampau. Misal dari Tori Masing, bentuk non lampau positifnya apa ya? Apa yang diubah? Nah, bisa dilihat dari catatan yang tadi, di slide yang sebelumnya. Seperti itu. Hai, untuk pelajaran kata kerja, jika ada pertanyaan nanti seperti biasa tolong ditulis di komentar. Hai, eh, sampai di sini dulu untuk pertemuan kata kerja. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Sayonara.